Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nail Alias dan nama teman saya Muhammad Arif Fadilah. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mereview jurnal dan mempresentasikan tentang pengaruh COVID-19 terhadap Bursa Efek Indonesia. Berikut videonya. Mari kita lihat. Halo teman-teman, salam excellent buat kita semua. Hari ini kami akan mereview jurnal pengaruh jangka pendek pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia. Dengan saya, Muhammad Arif Fadilah, Dan saya Nail Aldias dari kelas 2B1 kelompok 8. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jangka pendek pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia. Saham-saham dari 9 industri di Bursa Efek Indonesia mulai digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data yang diambil dari 59 hari perdagangan setelah pemberitahuan konfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Selanjutnya yaitu latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jangka pendek COVID-19 di Bursa Efek Indonesia, khususnya terhadap 9 indeks sektoral. Dengan menerapkan metode studi peristiwa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengambil keputusan dan praktisioner untuk mengelola risiko investasi yang berkaitan dengan portofolio investasi dan bahkan keputusan lainnya, terutama jika berkaitan dengan setiap tindakan sektor industri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami temukan yaitu apa saja pengaruh jangka pendek pandemi COVID-19 terhadap Bursa Efek Indonesia. Lalu, apa kondisi ekonomi mempengaruhi kinerja saham? Mari kita simak. Dari tujuan penelitian yang kita temukan, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jangka pendek COVID-19 di Bursa Efek Indonesia, khususnya terhadap 9 indeks sektoral dengan menerapkan metode studi peristiwa. Penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan dalam periode COVID-19 bagi investor. 9 sektoral di Bursa Efek Indonesia. Pertama ada sektor pertanian, kedua sektor pertambangan, ketiga sektor industri dasar dan kimia, keempat sektor industri barang konsumsi, kelima sektor properti, keenam sektor infrastruktur, ketujuh sektor keuangan, kedelapan sektor perdagangan, dan kesembilan sektor industri. Manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan manfaat baik untuk para investor untuk mengelola risiko investasi yang berkaitan dengan wabah COVID-19. Yang kedua, untuk memastikan kondisi ekonomi yang positif tercermin dari beberapa indikator makroekonomi terhadap kinerja saham. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini secara kualitatif yang menekankan pada kualitas data yang diperoleh, yaitu dengan teknik pengambilan data, analisis data, dan menghasilkan penelitian. Selanjutnya ada pun alat analisis. Abnormal kumulatif, metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode deskriptif teori-teori, yaitu menjelaskan dan menggambarkan karakteristik data dan perkembangan sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran jelas, biasanya dihitung atas jendela kecil dalam hitungan beberapa hari dan disusun berdasarkan teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, dan memperkuat. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk jangka pendek, Indonesia Stock Exchange tidak terlalu terdampak oleh pandemi COVID-19. Penurunan pengambilan rata-rata kumulatif di Indonesia. Kesimpulan lainnya adalah Bursa Efek Indonesia mengalami return abnormal kumulatif hanya di beberapa industri setelah announcement pertama kasus COVID-19. Industri lain menggambarkan hasil serupa dalam pracara yang berarti tidak ada pengembalian abnormal kumulatif. Tambahan kesimpulannya yaitu terkait wabah COVID-19 yang melanda dunia, penelitian serupa masih diperlukan dengan durasi penelitian yang lebih lama. Ini akan sangat membantu untuk menggambarkan reaksi bursa di Indonesia dan negara-negara lain yang menghadapi wabah COVID-19 yang berkepanjangan sebagai sumber daya yang berharga dalam kasus peristiwa serupa terjadi di masa mendatang. Di Indonesia sendiri, hingga penelitian ini selesai, COVID-19 masih berlangsung dan memasuki fase timbulnya pasien COVID-19.
Akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah reaksi dari Hang cukai saham Indonesia akan tetap sama dengan yang terjadi pada tahun 2020 yang dijelaskan dalam penelitian ini Bursa Efek Indonesia. Sekian review jurnal kami. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Gracias.